Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Titania Nurlistani Fauzia dari kelas 12B1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi terang. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri? Jawabannya ada pada proses fotosintesis. Fotosintesis melibatkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Nah, salah satu tahap kuncinya adalah reaksi terang. Dalam reaksi terang ini membutuhkan cahaya matahari yang digunakan sebagai energi penggeraknya. Energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Tempat terjadinya reaksi terang yaitu ada di dalam kloroplas. Tepatnya berada di membran tilakoid yang bentuknya seperti tumpukan koin. Dalam reaksi terang ada istilah fotosistem. Fotosistem adalah pusat reaksi fotosintesis. Di sana terdapat pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan memiliki dua fotosistem. Yang pertama ada fotosistem 1 atau disebut juga dengan P700 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang kedua ada fotosistem 2 atau disebut juga dengan P680 yang mampu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Terdapat dua jenis aliran elektron dalam reaksi terang. Yang pertama ada aliran elektron non-siklik atau fotofosforilasi non-siklik, melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang kedua ada aliran elektron siklik atau fotofosforilasi siklik yang hanya melibatkan fotosistem 1 saja. Pertama, kita akan membahas fotofosforilasi non-siklik. Pertama-tama, cahaya matahari atau foton akan ditangkap oleh klorofil dalam fosistem 2. Sehingga elektron di pusat fosistem akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Elektron yang telah naik menyebabkan pusat pokok fosistem 2 kekurangan elektron atau disebut juga dengan eksitasi elektron, yaitu terlepasnya elektron dari fosistem 2 yang nantinya akan ditangkap oleh akseptor primer. Untuk mengisi kekosongan tersebut, enzim pengurai akan memecah H2O atau air menjadi molekul 2H+ dan 1 molekul O-. Ini disebut juga dengan proses fotolisis atau pemecahan molekul air, yang selanjutnya akan mendonorkan elektronnya pada pusat fosistem yang kedua. Dua molekul O- tadi akan bersatu dan berubah menjadi oksigen atau O2 yang akan dilepas oleh tumbuhan. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap oleh akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu ada PEKI atau plastokinon, ada kompleks sitokrom, dan ada PC atau plastosianin yang akan menghantarkan elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Setelah ditangkap oleh protein-protein tersebut, elektron akan melepaskan sebagian energinya yang dapat digunakan untuk membentuk ATP. Elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke
ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein untuk mengisi kekosongan yang terjadi pada fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer, lalu diteruskan menuju Fd atau Federoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NAD+ reduktase. Enzim ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi, sehingga ia bisa membentuk NADPH. Jadi, jalur fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP dan NADH yang keduanya akan digunakan dalam tahap selanjutnya, yaitu pada tahap reaksi gelap. Selanjutnya, fotofosforilasi siklik. Pada jalur ini menggunakan hanya fotosistem 1 saja. Pertama-tama, energi cahaya matahari atau foton akan ditangkap oleh fotosistem 1, sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Kemudian disalurkan menuju Fd atau Federoksin, menuju kompleks sitokrom, dan PC atau plastosianin. Sebelum kembali ke tempatnya semula, yaitu di fotosistem 1, saat bergerak ke Federoksin, kompleks sitokrom, dan plastosianin, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Elektron akan kembali lagi pada fotosistem 1, maka tidak terjadi fotolisis air, sehingga fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH. Sistem ini bersifat siklik atau berputar. Artinya, elektron yang dikeluarkan fotosistem 1 akan kembali lagi ke fotosistem 1. Jadi, hasil dari fotofosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Jadi, hasil dari reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.